Oke, hari ini kelihatannya merupakan minggu pertemuan terakhir untuk materi teori. Jadi setelah ini langsung UTS. Cuman kalau tidak salah biasanya minggu 16 itu minggu untuk pengganti terutama yang teori. Biasanya begitu. Oke, baik. Kita lanjut pertemuan sebelumnya. Karena ini pertemuan terakhir mungkin saya cepatkan saja. Terakhir kita sudah membahas tentang pengkondisi sinyal dan yang tersisa adalah tentang filter. Nah, karena ya saya yakin mungkin filter sudah pernah diajarkan di mata kuliah yang lain. Di filter ini saya tidak akan terlalu banyak membahas. Ada beberapa yang ingin saya bahas terkait dengan filter. Yang pertama terkait dengan pengertian dari filter. Filter secara umum digunakan untuk memilah mana yang akan diproses, mana yang akan tidak. Nah, kalau kita bicara tentang rangkaian elektronik, tentu saja kebanyakan yang diproses berkaitan dengan sinyal. Dan sinyal di sini biasanya dibatasi oleh frekuensi. Jadi filter di sini dia akan memproses sinyal dengan frekuensi tertentu atau membuang sinyal dengan frekuensi tertentu. Kemudian secara umum kegunaan dari filter itu cukup banyak kalau di rangkaian elektronik. Misalkan memperbaiki kualitas dari sebuah suara. Misalkan suara itu memiliki sinyal yang kecenderungan frekuensi tingginya lebih besar dibandingkan dengan frekuensi rendah, maka ada dua kemungkinan, frekuensi rendah dinaikkan atau sinyal dengan frekuensi tinggi diturunkan. Dengan demikian, sinyal suara yang keluar itu menjadi seimbang. Misalkan seperti itu. Itu salah satu contoh. Dan banyak lagi. Termasuk misalkan di kasus Catu Daya atau power supply. Untuk menghilangkan gangguan pada Catu Daya atau ripple yang dikenal dengan nama ripple, biasanya dipasang filter. Filter yang meloloskan frekuensi yang sangat rendah, misalkan DC, dan membuang ripple yang frekuensinya lebih tinggi. Ini contoh macam-macam kegunaan dari filter. Bisa membatasi, bisa membuang, bisa memperlambat, kemudian bisa berupa anti-aliasing. Di beberapa pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang anti-aliasing, memperbaiki respon frekuensi, memperbaiki bentuk gelombang, dan sebagainya. Jadi bisa kita lihat hampir semua rangkaian elektronik itu memerlukan yang disebut dengan filter, baik filter yang sederhana ataupun filter yang kompleks. Ini pernah kita bahas, mungkin tidak perlu. Contoh dalam kehidupan nyata, rangkaian yang memanfaatkan filter itu misalkan tone control, misalkan di audio, equalizer itu juga di audio, kemudian filter pada power supply. Kalau kita bicara filter, maka tidak lepas dengan karakteristik dari filter. Di mana karakteristik dari filter dibagi menjadi 4 secara umum. Beberapa mungkin sudah kalian kenal, misalkan terkait dengan respon frekuensi, artinya si filter tersebut merespon sinyal terhadap frekuensi itu seperti apa. Ada yang disebut dengan frekuensi cut-off, respon slope, dan respon fasa. Coba kita lihat satu-satu. Yang disebut dengan respon atau tanggapan, dalam hal ini adalah frekuensinya. Misalkan sebuah rangkaian, sebut aja rangkaian ini adalah filter.
diberi sinyal dengan frekuensi yang beragam. Maka filter atau rangkaian ini itu akan merespon, dalam hal ini menguatkan tegangannya dengan berbagai macam penguatan yang berbeda untuk setiap frekuensi yang berbeda. Contoh di kasus ini misalkan kalau frekuensinya rendah ternyata penguatannya 1. Kalau frekuensinya lebih tinggi sedikit ternyata penguatannya turun. Lebih tinggi lagi penguatannya turun, lebih tinggi lagi penguatannya turun. Misalkan seperti ini. Sehingga kalau digambarkan karakteristik penguatan terhadap frekuensi, berarti di sini frekuensi, ini penguatan, maka bisa digambarkan pada frekuensi misalkan ini sebut aja frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3, frekuensi 4. Pada frekuensi 1 penguatannya misalkan 1. Pada frekuensi 2 penguatannya turun. Pada frekuensi 3 penguatannya lebih turun lagi. Frekuensi 4 penguatannya lebih turun lagi. Sehingga kalau digambarkan ini memiliki bentuk seperti ini. Nah, bentuk seperti ini itu sering disebut sebagai grafik respon frekuensi. Suatu grafik yang mewakili suatu filter itu berperilaku terhadap sinyal yang masuk itu seperti apa. Atau ya sebut aja penguatan untuk setiap frekuensi itu akan dikuatkan berapa kali. Itu yang disebut dengan grafik respon frekuensi. Nah, dari grafik respon frekuensi ini nanti akan muncul berbagai macam jenis dari filter. Dilihat dari responnya. Contoh di grafik ini artinya pada frekuensi lebih rendah itu penguatannya besar. Pada frekuensi lebih tinggi penguatannya semakin rendah. Sehingga dikatakan filter ini memiliki respon frekuensi rendah diloloskan, dilewatkan, dikuatkan, frekuensi tinggi diredam, dilemahkan. Atau di dalam respon filter itu sering dikenal dengan nama low pass filter, artinya filter yang melewatkan frekuensi yang lebih rendah. Ini sebagai contoh saja, sebagai gambaran yang disebut dengan respon. Gambaran tadi bisa ditampilkan dalam bentuk sebuah tabel yang disebut dengan tabel respon frekuensi, kemudian bisa digambarkan dalam bentuk grafik respon frekuensi. Bisa ditampilkan dalam bentuk linier, penguatan linier, atau penguatan dalam bentuk logaritmis. Oke, kemudian frekuensi cut off. Kenapa disebut cut off? Itu kurang lebih seperti ini. Anggap ada sebuah kabel. Kemudian di sini ada sebuah sumber. Kemudian dari output, katakanlah speaker. Kalau sebuah sumber melalui kabel, kemudian dikeluarkan ke speaker, maka idealnya semua sinyal itu bisa dilewatkan dengan baik. Sehingga kalau kita gambarkan dalam bentuk respon frekuensinya, itu kurang lebih seperti ini. Untuk setiap frekuensi dari sinyal itu memiliki penguatan 1 kali. Penguatannya 1 kali. Semuanya rata. Secara umum sebuah kabel bentuknya seperti ini. Nah, sekarang bayangkan kabel ini seperti sebuah pembagian, katakanlah kue gitu ya. Kue ini akan diambil sebagian dan disisahkan sebagian. Misalkan kemudian dipotong. Kue ini dipotong, bagian yang sebelah kanan itu misalkan dibuang. Ini dibuang.
sehingga tersisa yang di sebelah kiri. Sehingga sisanya hanya ini saja, ini ada, kemudian dipotong, kemudian yang satunya lagi dibuang. Titik potong ini dikenal dengan nama ya cut off. Titik potong. Berarti titik di mana dipotong. Nah, frekuensi cut off artinya menunjukkan filter tersebut memiliki titik potong di mana. Bagian mana yang menunjukkan frekuensinya dilewatkan, sinyal itu dilewatkan, bagian mana yang menunjukkan sinyal itu dibuang. Itu yang disebut dengan cut off. Jadi dapat dianggap seperti sebuah kue yang kemudian dipotong. Itu yang disebut dengan cut off. Oke, saya lanjut. Kemudian bagaimana cara mengambil titik cut off dari sebuah filter itu sangat beragam. Dasar yang paling sering digunakan itu berkaitan dengan yang disebut dengan berresonansi. Sebuah rangkaian akan mengalami titik cut off kalau terjadi resonansi. Dan yang disebut dengan resonansi itu ada keselarasan antar komponen-komponen yang digunakan di dalam filter. Sebagai contoh, misalkan ada komponen R dan C seperti ini. Dia akan disebut resonansi kalau nilai R nilainya sama dengan C. Cuman di kasus ini karena R dan C itu tidak sama, maka C itu harus diubah menjadi sebuah impedansi Z. Karena unsurnya hanya imajiner saja, maka C ini itu berubah menjadi reaktansi XC. Kalau Z itu real, Z itu sama dengan real plus J imajiner. Nah, bagian R itu bagian real. Kalau kapasitor itu hanya memiliki bagian imajiner saja. Sehingga impedansi pada sebuah kapasitor itu disebut sebagai XC. Sehingga filter yang menggunakan R dan C ini dianggap beresonansi kalau R itu sama dengan nilainya XC. Nah, dari formula ini kemudian bisa diturunkan. XC itu kan nilainya sama dengan 1/2pi FC. Sehingga di sini bisa kita lihat, oh berarti frekuensi cut off itu sama dengan 1/2pi RC. R-nya turun ke bawah, F-nya naik. Sehingga ini contoh dasar penentuan dari frekuensi cut off. Ini contoh, ini yang paling umum digunakan. Jadi dengan dasar beresonansi, kemudian dilihat filter tersebut menggunakan komponen apa. Nah, setiap komponen yang dianggap beresonansi berarti nilai-nilai dari masing-masing komponen itu dianggap sama. Saat itulah terjadi yang namanya frekuensi cut off. Nah, itu contoh pengambilan dasarnya. Di sini saya tidak akan menjelaskan lebih jauh karena variasinya cukup banyak, tapi ini contoh dasar yang paling sering digunakan. Di sini bisa membaca sendiri. Jadi dasarnya adalah R sama dengan XC. Nah, kalau dilihat nilai penguatannya, pada saat R sama dengan XC, ternyata saat itu nilai penguatannya adalah bukan 1 kali, A sama dengan 1 kali, tapi ternyata A sama dengan 0,707. Dari mana dasarnya nanti silakan dilihat di sini. Di mana penguatan saat itu terjadi itu 1/2 atau 0,707 atau kalau dalam bentuk desibel itu nilainya sama dengan minus 3,01 atau sering dibulatkan sebagai minus 3 dB. Sehingga selain aspek resonansi ini yang digunakan juga sebagai acuan dari cut off adalah nilai 0,707 atau minus 3 dB.
Berarti nanti di grafiknya dilihat kalau terjadi penurunan minus 3 dB atau 707, saat itulah terjadi cut off. Itu banyak digunakan. Oke, ini dasar teorinya, silakan dibaca sendiri. Nah, ini contoh filter sederhana yang tadi kita bahas. Nilainya R-nya 1 kilo, C-nya 1 mikrofarad. Secara teori, kalau dihitung, itu ketemu frekuensi cut off-nya 1,59. Nah, ini saat disimulasikan, grafik yang ini itu logaritmis, log, atau dalam satuan dB. Kalau yang ini itu dalam satuan kali. Nah, bisa dilihat di sini, saat terjadi penurunan 3 dB, di sini 3 dB, maka frekuensinya itu kurang lebih bertepatan ya di sini. Ini adalah frekuensi cut off-nya. Di sini bisa dilihat nilainya 100 Hz sampai sekitar 200 Hz. Tengah-tengahnya, ya anggap aja ya sekitar sama dengan yang tertulis di formulanya, yaitu 159 Hz. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini contoh ilustrasi titik cut off dihitung dari minus 3 dB berdasarkan penguatan desibel. Penguatan dalam logaritmis dengan satuan desibel. Bisa dihitung dari situ, atau bisa dihitung dari penguatan 0,707, atau bisa dihitung dari komponen yang ada. Oke, itu yang disebut dengan frekuensi cut off. Nah, sekarang berikutnya itu ada yang disebut dengan respon slope. Slope itu penurunan, miring, miring, miring. Nah, ini namanya slope-slope yang berbeda. Jadi kalau slope-nya ringan, ya kurang lebih seperti ini ringan. Slope-nya tajam seperti ini. Ternyata filter juga memiliki bentuk seperti itu. Nah, kemiringan dari sebuah karakteristik filter itu disebut sebagai response slope, atau sebut aja singkat sebagai slope, kemiringan. Nah, ternyata kemiringan itu disebabkan oleh bentuk atau kompleksitas atau susunan dari filternya. Di sini sebagai contoh, filter RC yang sederhana, ternyata slope-nya juga miringnya landai. Filter yang terdiri dari dua susun begini, atau yang sering dikenal dengan nama filter dua tingkat, atau derajat dua, atau ordernya jumlahnya dua order dua gitu ya. Order dua gitu ya. Ternyata kemiringannya lebih miring. Filter yang tingkatnya 3 atau order 3 ternyata lebih miring lagi, dan seterusnya. Dan kalau dilihat kemiringannya, ini saya percepat saja, kalau dihitung berdasarkan penguatan per frekuensi yang digunakan, yaitu dinamakan dekade. Dekade itu berarti satu perulangan per 10 kalinya. Ya, jadi misalkan 100 ke 1 kilo, 1 kilo ke 10 kilo, dan seterusnya. Ini namanya satu dekade. Kalau diteliti, ternyata filter yang order 1 seperti ini, kemiringannya adalah minus 20 dB per dekade. Itu hampir selalu seperti itu. Hampir ini terkait dengan filter yang sederhana itu ya. Kalau filter yang kompleks mungkin bisa beda lagi. Kalau ordernya 2, ternyata slope-nya adalah minus 40 dB per dekade. Berarti semakin turun, semakin tajam, semakin tajam. Kalau 3, berarti ya minus 60 dB.
per dekade. Kalau 4 berarti 80 dB minus 80 dB per dekade. Minus itu karena semakin tinggi frekuensinya, penguatannya semakin turun. Ini karena filternya adalah filter LPF. Kalau nanti filter HPF, beda, berarti slope-nya itu plus. Semakin tinggi frekuensinya semakin naik. Nah, ini slope-nya beda. Sehingga kalau kepingin filter yang slope-nya tinggi, ya berarti orde dari filternya harus tinggi. Dalam banyak hal, misalkan orde bisa mencapai 5 atau 6. Kalau untuk filter yang sederhana, mungkin orde 2, orde 3 ini sudah bisa dianggap kelewat banyak. Oke, kira-kira seperti itu. Saya tidak akan terlalu membahas secara detail. Ini ringkasannya mungkin bisa dibaca. Ini contoh-contohnya. Orde 1, 2, 3, dan slope yang didapatkan seperti ini. Minus sekali lagi karena ini low pass filter. Bentuknya turun, semakin tinggi frekuensinya semakin turun. Kalau high pass filter ya berarti sebaliknya plus 20 dB per dekade gitu ya. Kemudian berikutnya respon fasa. Di sini maksudnya selain terjadi penurunan penguatan dan sebagainya terkait dengan frekuensi, ternyata filter juga mempengaruhi sudut fasa. Sudut yang disebut dengan sudut fasa itu fasa lebih mendahului atau tertinggal. Jadi misalkan input seperti ini, maka ada kemungkinan outputnya, nah ini tertinggal gitu ya. Misalkan seperti ini, tertinggal berapa derajat. Ternyata filter juga mempengaruhi pergeseran fasa dari sinyal output, sinyal yang pergeseran fasa dari sebuah sinyal output. Pada filter orde 1, pergeseran fasa yang memungkinkan itu 90 derajat, artinya maksimal tertunda 90 derajat. Filter orde 2 ternyata bertambah 180 derajat. Filter orde 3 dan seterusnya itu bertambah. Berarti satu orde itu menyebabkan maksimal pergeseran 90 derajat. Semakin banyak ordenya, ya otomatis pergeserannya semakin besar. Nah, pergeseran ini minus atau plus itu juga nanti tergantung dari jenis filternya. Kalau HPF, maka akan mendahului. Kalau LPF itu akan tertinggal. Oke, ini untuk contoh nanti silakan dipelajari sendiri. Ini terlalu banyak kalau kita bahas. Banyak sekali contohnya. Saya tidak akan membahas. Ini saya loncati saja. Oke, saya lanjut. Jenis filter. Dari bentuk responnya, filter itu bisa dibagi low pass, high pass, band pass, not pass. Ini jelas. Kalau low pass ya seperti ini, kalau high pass seperti ini, kalau band pass seperti ini, kalau not pass atau stop band bentuknya begini. Jadi hanya ada 4 saja. Kemudian ada yang disebut filter pasif dan filter aktif. Kalau pasif ya tidak ada penguatan, kalau aktif ada penguatan. Kemudian ada yang disebut dengan polinomial dari filter. Nah ini biasanya lebih spesifik. Sebuah filter itu memiliki karakteristik yang seperti apa. Contoh misalkan sama-sama low pass filter. Karakteristiknya seperti ini. Nah terkait dengan formula penyusun dari filter itu ternyata menyebabkan filter itu menjadi bermacam-macam. Jadi contoh ada yang seperti ini, kemudian ada yang sama-sama low pass-nya ya. Ada yang seperti ini, ada yang misalkan ya seperti ini gitu ya. Jadi sama-sama low pass-nya tapi memiliki karakteristik yang atau bentuk yang berbeda. Nah, ternyata bentuk-bentuk ini disebabkan oleh susunan formula matematis pembentuk dari filternya. Dan karena ada kemungkinan
susunan dari filternya itu memiliki derajat banyak, maka sering disebut sebagai polinomial dari filter. Jadi misalkan 5S kuadrat ditambah 2S ditambah 4 dan seterusnya. Ini kan namanya polinomial. Nah, susunan dari polinomial ini itu akan menentukan bentuk dari filternya. Dan terkait dengan polinomial ini ada beberapa jenis dari filter yang sudah terkenal yang memiliki bentuk polinomial tertentu. Ada yang disebut Butterwood, Chebyshev, Bessel, elliptic, dan sebagainya. Yang paling sering digunakan mungkin Butterwood, ini yang paling umum. Karena paling normal. Kalau yang lain-lain ini mungkin filter-filter yang lebih ekstrim. Oke, nanti silakan dipelajari sendiri. Ini contoh-contoh saja. Saya tidak akan membahas terlalu banyak. Saya yakin kalian sudah pernah diajari di mata kuliah yang lain. Bentuk dari filter pasif ini cukup banyak sekali tergantung dari susunan rangkaian dan sebagainya. Umumnya terdiri dari R, C, dan L. Ada 3 komponen utama pembentuk dari filter. Dirangkai sedemikian rupa sehingga membentuk low pass, high pass, band pass, dan stop band yang sesuai dengan yang diinginkan. Ini sayang gambarnya kok putus. Ini contoh filter aktif, ya prinsipnya filter yang dilengkapi dengan penguat. Ini tidak usah kita bahas. Bentuknya macam-macam. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, setiap filter itu nanti akan memiliki bentuk polinomial tertentu yang mengarah ke bentuk-bentuk tertentu, gitu ya. Misalkan Butterwood dengan persyaratan tertentu. Oke, ini hanya contoh-contoh saja, saya loncati. Oke, sekarang yang terakhir saya akan membahas tentang bentuk polinomial dari filter yang tadi kita bahas, ada beberapa macam. Itu dilihat dari mana? Dilihat dari formulanya. Ini kalau kalian lihat di artikel di internet itu cukup banyak sekali. Ini contoh-contoh respon frekuensi dari filter dengan bentuk yang berbeda, tapi dengan tujuan yang sama. Ada Butterwood seperti ini, Chebyshev seperti ini, ada elliptic seperti ini. Nah, mana yang dibutuhkan itu tergantung kebutuhan. Ini contoh bentuk polinomial dari filter Chebyshev, bentuk Butterwood. Kalau orde 1, orde 2, orde 3, dan sebagainya, ini harus mengikuti bentuk seperti ini. Pada saat sebuah filter, saat disusun persamaan transfer function-nya dalam bentuk Laplace, kemudian mendekati bentuk-bentuk seperti ini, artinya filter tersebut memiliki bentuk polinomial Butterwood. Ya. Jadi untuk yang Butterwood orde 1, 2, 3, dan seterusnya seperti ini. Kalau tidak seperti ini artinya ya bukan Butterwood gitu ya. Contoh lagi yang ini Chebyshev, cuman sayang di sini tidak ditunjukkan persamaan polinomnya. Terus ada lagi Bessel. Nah, ini contoh untuk yang Bessel persamaan polinomialnya seperti ini. Jadi prinsipnya di sini hanya berbeda di sisi koefisien atau parameter dari masing-masing polinomialnya. Itu nanti akan membentuk seperti apa. Ini tidak usah kita bahas. Oke, ini bentuk dari filter, mungkin tidak usah.
Oke, baik, itu akhir dari filter atau pengkondisi sinyal. Masih ada waktu sekitar 50 menitan. Kita bahas materi yang terakhir, yang tadi sempat dipraktikumkan. Kelihatannya mungkin masih ada kendala, yang disebut dengan transmisi sinyal. Transmisi itu pengertiannya mengirimkan. Sinyal ya sinyal. Karena di sini kita bahas tentang elektronik, maka informasi itu dalam bentuk sinyal. Kalau dalam bentuk digital, ya berarti transmisi itu data. Jadi nanti transmisi itu ada transmisi sinyal, ada transmisi data. Kalau ini berarti analog, elektronika analog. Kalau data ya berarti digital. Jadi mesti seperti komputer, HP, dan seterusnya, itu transmisinya sudah digital. Bagaimana dengan alat-alat ukur? Alat ukur sekarang juga trennya bergeser. Ada yang masih tetap analog, ada yang sudah bergeser ke digital. Kalau bergeser ke digital, maka hampir pasti ya transmisinya dalam bentuk digital, dalam bentuk data. Kalau alat ukur analog, ya masih menggunakan transmisi analog. Jadi yang dimaksud dengan transmisi adalah proses untuk mengirimkan informasi, baik informasi analog atau informasi digital, sesuai dengan kebutuhan. Ini juga materinya cukup banyak, nanti saya singkat-singkat saja. Oke, karena di topik ini kita membahas tentang rangkaian elektronika, maka kita fokus kepada sistem analog. Berarti transmisinya adalah transmisi sinyal. Untuk transmisi sinyal itu sebenarnya secara umum kalau dibuat lengkapnya itu cukup banyak. Itu cukup banyak. Mulai dari yang sederhana tegangan. Berarti misalkan ada sebuah sumber, katakanlah sensor LM35, itu outputnya dikirimkan ke misalkan sebuah meter. Nah, misalkan seperti ini. Ini disebut dengan transmisi. Dikirimkan. Cuman secara umum, kalau kita ngomong transmisi, biasanya berkaitan dengan pengiriman jarak jauh. Kalau misalkan antara sensor dan peraga atau meter ini hanya terpaut katakanlah 10 cm atau 20 cm, maka sering tidak dikatakan sebagai transmisi karena terlalu dekat. Atau bisa juga disebut transmisi kalau antara device atau alat yang mengirimkan dan alat yang digunakan untuk menerima ini berbeda, terpisah. Jadi ini misalkan modul sensor, terus ini modul display. Misalkan seperti ini, maka proses penyambungan informasinya ini bisa juga disebut sebagai transmisi. Karena kalau modulnya sudah terpisah seperti ini, maka sambungan ini dimungkinkan untuk jarak yang cukup jauh. Mulai dari beberapa meter sampai beberapa ratus meter. Bahkan ada yang sampai beberapa kilometer. Meskipun kalau sekarang beberapa kilometer mungkin kurang relevan. Karena ada pengganti yang mungkin lebih handal, yaitu digital. Jadi kalau kita ngomong transmisi sinyal analog, mungkin kalau saat ini terbatas hanya beberapa puluh meter. Kalau lebih dari itu, kebanyakan sudah beralih ke digital karena jauh lebih handal dibandingkan dengan yang analog. Oke, untuk mengirimkan sinyal seperti ini pada jarak yang cukup jauh, itu bisa menggunakan beberapa cara, yaitu tegangan secara langsung. Misalkan outputnya 0 sampai 5 volt, 0 sampai 10 volt,
minus 5 sampai 5 dan seterusnya. Yang menjadi persoalan di sini, tegangan harus standar. Kenapa harus standar? Ya biar nanti kalau ini dalam bentuk modul yang terpisah, modul ini mudah sekali untuk dihubungkan. Kalau standar. Kalau tidak standar ya berarti kan harus atau perlu yang namanya penguat, pengkondisi dan sebagainya. Ini akan menyulitkan. Jika kalau kita bicara transmisi, maka kita bicara tentang standar. Contoh kalau di PLC itu banyak yang standarnya 012 gitu ya. Kalau di rangkaian elektronik mungkin 0,5 volt dan seterusnya. Artinya harus standar. Selain tegangan, bisa juga arus. Arus yang paling banyak digunakan standarnya 420 mA. Kemudian bisa juga menggunakan besaran yang lain. Contoh ini tekanan. Ini sering sekali juga digunakan dalam bentuk tekanan. Satuannya PSI, KPA, dan seterusnya. Ini contoh-contoh standar sinyal yang digunakan untuk proses transmisi. Jadi kata kuncinya di sini harus ada yang namanya standarisasi. Tujuannya untuk memudahkan hubungan antara sumber dan penerima. Nah, di contoh ini, kalau tidak terjadi standarisasi, maka ada kemungkinan dari sensor suhu, misalkan ditampilkan ke peraga yang lain, sensor cahaya ditampilkan ke peraga yang lain, dan sebagainya, itu belum tentu bisa ditampilkan dengan baik. Kenapa? Karena tidak sesuai tegangan atau arus atau yang lain tidak standar. Alasannya begitu. Kalau distandarkan, maka tinggal bongkar pasang dengan mudah. Jadi pentingnya standarisasi, input apapun atau sensor apapun, kalau bentuknya standar, misalkan tegangannya 0 sampai 10 volt, maka semua alat peraga atau alat yang akan memproses selama inputnya juga 0 sampai 10 volt, artinya ya tinggal bongkar pasang gitu ya. Tidak perlu lagi adanya penyesuaian, semuanya tinggal dipasang. Ya, misalkan seperti ini. Setiap sensor yang ada itu outputnya distandarkan 0,5 volt, 0,5 volt. Tidak peduli sensor itu apa. Contoh ini sensor tekanan, sensor suhu, sensor posisi atau sensor tekanan, sensor berat dan sebagainya. Meskipun sebenarnya satuannya berbeda, satuan aslinya berbeda, tapi kalau outputnya distandarkan 0,5 volt, 0,5 volt dan seterusnya. Kemudian display atau yang memproses juga memiliki standar yang sama, 0,5 volt, 0,5 volt, maka ini tinggal digabung-gabung saja kemana ya terserah gitu ya. Dengan cara seperti ini memudahkan interkoneksi antar modul atau antar bagian. Nah, di sini bisa kita lihat berarti di masing-masing sensor ini itu harus ada lengkap rangkaian dan sebagainya yang digunakan untuk menstandarkan. Termasuk meter-meter ini harus dilengkapi input sedemikian rupa sehingga inputnya juga standar. Sehingga kira-kira di setiap modul itu ya isinya mungkin sensor atau apa, terus ada pengkondisi sinyal dan seterusnya, supaya outputnya standar. Nah, khusus kalau kita bicarakan instrumentasi jarak jauh seperti yang kita bahas tadi, maka ada beberapa alasan kenapa disebut
jarak jauh. Misalkan karena memang lokasinya berjauhan. Contoh kalau di pabrik itu belum tentu antara input dan output itu pada lokasi bisa mungkin terpaut jarak katakanlah 100 meter. Ada input misalkan di 100 meter, 200 meter, 500 meter, bisa jadi seperti itu. Artinya mau tidak kenapa? Karena pada transmisi jarak yang cukup jauh, itu banyak sekali gangguan yang mungkin terjadi. Yang pertama bisa berasal dari karakteristik kabel. Kabel yang panjang itu sebenarnya kalau dianalisa itu bisa diekuivalenkan seperti bentangan induktor dan resistansi dan kapasitansi. Sehingga bisa dibayangkan kalau di sini ada sebuah sinyal dikirimkan pada transmisi yang jauh, bisa-bisa sinyal itu hilang, menjadi kecil sekali atau rusak. Sehingga kalau sinyal yang seperti ini diproses, ya tentu saja tidak akan memungkinkan. Jadi dari kabelnya sendiri itu bisa membawa masalah. Contoh ilustrasi paling gampang, kalau ada sebuah sumber tegangan 1,5 volt, dikirimkan pada jarak kabel yang jauh, misalkan 100 meter, kemudian ditampilkan ke avometer, kira-kira apakah tegangan yang terukur itu 1,5 volt atau lebih kecil? Ya, kemungkinan besar adalah lebih kecil. Kenapa? Ya, karena ada rugi-rugi di saluran transmisi. Demikian juga kalau sumbernya dalam bentuk sebuah sinyal, kemudian ditampilkan pada jarak yang jauh, ya bisa jadi sinyal tersebut akan mengalami kerusakan. Nah, sekarang bagaimana caranya mengirimkan sinyal atau informasi pada jarak yang jauh? Persyaratannya adalah secara umum ya tidak mengalami perubahan. Bahwa transmisi yang dilakukan tidak akan menyebabkan terjadinya kerusakan informasi, perubahan atau gangguan dan sebagainya. Nah, pada transmisi jarak jauh tersebut itu terpaksa harus digunakan bentuk-bentuk tertentu agar informasi atau sinyal yang dikirimkan itu tidak mengalami kerusakan. Contoh yang paling umum digunakan yaitu dalam bentuk arus, dalam bentuk frekuensi, dan dalam bentuk data digital. Nah, cuman kalau sudah dalam bentuk data digital ya disebut sebagai transmisi digital. Itu sudah di luar pembahasan kita. Jadi untuk analog kebanyakan ya arus dan frekuensi. Arus, kenapa arus? Karena selama di dalam satu loop tertutup, yang namanya arus itu selalu sama. Kecuali kalau sudah bercabang ini ya, bercabang ini maka arus di kedua loop ya bisa berbeda.
Kemudian frekuensi, kenapa digunakan frekuensi? Frekuensi itu menurut informasi merupakan satu-satunya besaran yang tidak akan mengalami perubahan selama di dalam sistem proses linear, gitu ya. Selama sistem itu linear, maka frekuensi itu tidak akan mengalami gangguan. Sebagai contoh begini, misalkan sinyal dengan bentuk seperti ini, kemudian ditransmisikan, katakanlah menjadi cacat, menjadi kecil seperti ini. Maka secara umum frekuensinya itu sama. Atau misalkan berubah menjadi gelombangnya kotak-kotak begini. Ya secara umum dikatakan ya frekuensinya sama. Atau misalkan berubah menjadi segitiga. Ya secara umum frekuensinya sama. Dalam bentuk apapun itu frekuensinya sama. Kecuali pada rangkaian-rangkaian tertentu yang telah dibuat yang sifatnya tidak alami akan mengalami perubahan. Contoh misalkan penyiar gelombang penuh. Inputnya frekuensinya 50 Hz dengan menggunakan penyiar gelombang penuh misalkan. Maka gelombangnya menjadi seperti ini. Frekuensinya menjadi 100 Hz. Nah ini sebuah rangkaian yang sifatnya tidak alami. Tapi di alam yang alami, yang asli, mestinya itu tidak akan terjadi. Hanya terjadi perubahan bentuk, perubahan ukuran, dan sebagainya. Tapi frekuensinya sendiri tidak berubah. Itu kenapa frekuensi bisa digunakan untuk transmisi. Transmisi jarak jauh. Oke, kalau kita bicara tentang transmisi arus, maka tidak lepas dari yang namanya sumber arus. Di mana syarat dari sumber arus harus dijaga konstan, tidak tergantung dari kondisi beban. Sehingga berapapun beban di saluran transmisi, arus yang mengalir itu harus sama. Itu sumber arus. Ini contoh saja, kita tidak akan membahas terlalu detail karena waktunya tidak nututi. Ini contoh sumber arus menggunakan transistor. Prinsip dasar sumber arus ini cukup sederhana. Tegangan basis dan emitor itu dikendalikan oleh diode Zener, sehingga tegangannya konstan. Kemudian karena tegangannya konstan, pada emitor itu disisipkan resistor emitor. Sehingga secara gampangnya, arus yang mengalir pada emitor itu kurang lebih tegangan Zener dibagi dengan resistor pada emitor. Nah, hanya saja di sini ada rugi-rugi tegangan basis emitor, maka tegangan Zener ini bisa dikurangi tegangan diode. Misalkan 2,5 dikurangi tegangan diode misalkan 5 volt atau apa, berarti sisanya 2 volt. 2 volt dibagi R emitor 18 ohm, berarti 2 dibagi 18, anggap aja kurang lebih 100 milian gitu ya, 100 miliampere. Nah, idealnya dengan kondisi apapun harusnya rangkaian ini selalu mengeluarkan sekitar 100 miliampere. Seperti contoh ini, arus yang mengalir ya sekitar 100 miliampere. Di contoh ini menjelaskan tentang perubahan catu daya. Dengan catu daya diubah-ubah, ternyata outputnya ya kurang lebih sebenarnya 100 miliampere, tapi sedikit berubah sedikit. Kalau misalkan dipaskan 12 volt, ya ini pas kurang lebih 100 miliampere. Misalkan catu dayanya tidak diubah-ubah, ya dia fix 100 miliampere. Kemudian di sini juga diuji dengan diberi R yang berbeda, diberi beban yang berbeda. Ternyata hanya bergeser sedikit, mengalami pergeseran sedikit. Kalau bisa dibilang ya hampir konstan.
Di sini terjadi pergeseran sedikit karena rangkaian yang digunakan cukup sederhana, yaitu hanya transistor dan beberapa komponen sederhana. Cuman di sini hanya untuk memberikan ilustrasi, dengan komponen yang sederhana ini kita bisa membuat sumber arus yang sifatnya konstan. 100 miliampere, hampir tidak terpengaruh dengan perubahan tegangan sumber, dan hampir tidak terpengaruh dengan perubahan beban. Ini yang sederhana. Ini contoh yang lain yang lebih baik. Bisa dilihat dengan perubahan beban, hampir-hampir tidak ada perubahan. Hampir-hampir tidak ada perbedaan arus yang terjadi. Ini berhibit. Contoh yang lain sumber arus yang lebih baik, ya misalkan seperti ini yang menggunakan op-amp. Dasarnya adalah berdasarkan arus yang mengalir pada input, seperti yang kita ketahui bahwa sebuah op-amp itu, ini op-amp yang ideal, tegangan pada plus itu bisa dianggap sama dengan tegangan min. Sorry, ini saya balik. Tegangan min sama dengan tegangan plus, atau sebaliknya lah. Kalau plusnya ini di-ground-kan, maka pada min itu kurang lebih ada tegangan 0 volt. Kemudian jika input min ini diberikan resistor dan diberikan tegangan input, maka akan mengalir arus yang besarnya sama dengan V-in dikurangi 0 volt dibagi R. Atau sama dengan V-in per R. Arus inputnya. Nah, dari sini bisa kita lihat, selama V-in kita yakin konstan, R kita yakin konstan, artinya arus yang mengalir itu hampir pasti konstan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk mengeluarkan hasilnya, dari titik R tadi itu dicabangkan keluar, kemudian baliknya lewat op-amp. Kalau di sini ada misalkan beban, R beban, maka arus yang mengalir pada R beban itu bisa dianggap sama dengan arus input dikurangi arus pada op-amp. Jadi arus pada op-amp di sini. Kalau ini dianggap sebagai op-amp yang ideal, maka arus pada op-amp itu bisa dianggap 0. Sehingga arus output sama dengan arus input. Kalau arus input ini kita yakin konstan, maka arus outputnya konstan. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa memastikan bahwa arus output ini konstan. Berapapun nilai bebannya, berapapun nilai V-in-nya, berapapun nilai R-nya. Gitu ya. Konstan tergantung dari V-in dibagi R, ini maksudnya ya. Tidak tergantung yang lain. Namun tentu saja ya sangat dipengaruhi oleh batas-batas penggunaan supply yang dimasukkan ke op-amp-nya. Ya tidak benar-benar selalu konstan gitu ya. Kalau melebihi batas-batas tegangan pada sumbernya atau op-amp-nya ya tentu saja dia tidak akan bisa. Contoh misalkan arus yang mengalir harus 10 miliampere, misalkan begini. Resistornya ini misalkan 10 ohm misalkan, resistornya 10 ohm.
Maka untuk mengalirkan arus 10 miliampere, tegangan yang diperlukan di sini, di outputnya, itu hanya sekitar 1 volt. Tegangan 1 volt, tegangan 0,1 volt pada R10 ohm akan mengalir 10 miliampere. Kalau R-nya dinaikkan 100 ohm, maka tegangan yang dibutuhkan adalah 1 volt. Tegangan 1 volt, R-nya 100 ohm, mengalir 10 miliampere. Kalau misalkan R bebannya 1 kilo, maka tegangan yang diperlukan adalah 10 volt. Akan menghasilkan 10 miliampere. Namun jika R bebannya dinaikkan terus, misalkan 10 kilo, misalkan, maka untuk mengeluarkan 10 miliampere, tegangan yang diperlukan adalah 100 volt. Nah, ini jelas tidak mungkin. Gitu. Jadi pada saat ini ada batas-batas toleransinya. Pada kondisi yang seperti apa rangkaian sumber arus ini mampu menghasilkan arus konstan. Secara ideal harusnya tidak ada batasnya tak hingga. Tapi pada rangkaian yang sesungguhnya ya ada batas-batasnya. Oke, itu contoh sumber arus konstan yang menggunakan op-amp. Di praktikum yang tadi itu sebenarnya dicoba seperti ini, tapi saya kurang tahu hasilnya tadi berhasil atau enggak. Karena sampai terakhir belum berhasil. Ini contoh-contoh saja macam-macam sumber arus. Ada yang bentuknya seperti ini. Yang digunakan di praktik tadi sebenarnya bentuk yang paling sederhana, ya kurang lebih seperti ini. Ini saya tidak akan membahas terlalu banyak. Ini contoh yang digunakan, dicontohkan dari datasheet. Misalkan IC op-amp LM 101A dengan input tertentu akan dihasilkan output tertentu dengan faktor konversi seperti ini. Cuman yang jadi masalah di sini, rangkaian ini menggunakan umpan balik positif. Dari output ke input positif. Nah, karena dari output ke input positif, rangkaian ini cukup rawan terhadap yang namanya osilasi. Hal ini disebabkan oleh umpan balik positif tadi. Kalau umpan balik positif tadi menyebabkan arus yang mengalir terlalu gede, tegangan yang mengalir terlalu gede, maka umpan balik positif itu akan berakibat osilasi. Jadi untuk rangkaian ini diperlukan nilai dari komponen itu harus benar-benar akurat. Nah, bisa dilihat di sini, toleransi yang diberikan itu hanya 0,1%. Nah, ini agak susah untuk diikuti. Kalau kita lihat resistor yang ada di pasaran itu paling tidak kan hanya 1%. Kalau untuk keperluan industri memang bisa jadi lebih kecil dari 1%. Contoh di sini yang disyaratkan kan 1%, 0,1%. Itu syarat yang agak susah untuk dipenuhi. Oke, ini saya abaikan saja. Berikutnya, ya untuk melakukan transmisi jarak jauh, tadi yang diperlukan adalah, jadi ini misalkan sebuah sensor. Sensor ini dilengkapi dengan rangkaian yang menyebabkan sensor ini menjadi modul yang standar. Misalkan outputnya 0 sampai 5 volt. Kemudian di sini ada display. Salah ya. Displaynya sama, inputnya 0 sampai 5 volt. Kemudian baru display. Nah, agar bisa ditransmisikan, maka
tegangan 0 sampai 5 itu harus diubah menjadi arus. Contoh pengubah tegangan ke arus itu seperti yang kita tampilkan tadi. Jadi contoh-contoh seperti ini adalah mengubah dari tegangan input menjadi arus output. Kemudian arus ditransmisikan pada jarak yang jauh. Kemudian masuk ke penerima. Nah, sebelum dimasukkan ke modul penerima, ini harus diubah kembali. Dari arus ke tegangan. Jadi misalkan dari 0, 5 volt, diubah ke arus. Arusnya itu dari 4 ke 20 miliampere. Ini yang sering digunakan. Kemudian diterima oleh penerimanya. Di penerimanya diubah dari arus 4 20 miliampere kembali ke 0 5 volt. Sehingga di sini yang diperlukan adalah konverter atau pengubah dari tegangan arus dan arus kembali lagi ke tegangan. Yang sedikit kita bahas tadi itu terkait dengan konversi dari tegangan ke arus. Untuk arus yang digunakan itu 4 ke 20 miliampere. Sebenarnya bisa yang paling gampang 0 ke 20 miliampere. Cuman ini tidak umum digunakan. Yang paling umum digunakan adalah mengubah ke 4 20 miliampere. Kenapa tidak dimulai dari 0 ke 20 miliampere? Kalau misalkan arusnya 0, maka jika tegangan misalkan 0 volt diubah menjadi 0 ampere. Kemudian diterima oleh penerima 0 ampere, kemudian diubah lagi menjadi 0 volt. Di sini terkesan tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau seandainya terjadi kesalahan hubungan, misalkan saluran putus, sehingga yang diterima oleh penerima itu tetap 0 ampere. Keluarnya tetap 0 volt. Padahal misalkan saat itu yang sedang dikeluarkan adalah 5 volt, harusnya outputnya 20 miliampere. Tapi gara-gara salurannya putus, yang terukur adalah 0 ampere. Sehingga kalau dikonversi menjadi 0 volt. Nah, di sini yang menjadi persoalan adalah harusnya 20 miliampere tapi diterima 0 ampere. Dan itu kesalahan itu karena disebabkan oleh sambungan yang putus. Di sisi penerima itu tidak tahu terjadi sambungan yang putus. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, itu harus diubah. Dari 0, itu tidak diubah ke 0 miliampere, tapi diubah menjadi 4 miliampere. Sehingga dari 4 miliampere diterima menjadi 4 miliampere. Kemudian dikonversi menjadi 0 volt. Sehingga kalau suatu saat terjadi gangguan, putus, maka yang diterima adalah 0 miliampere. Sehingga di sini penerima tahu, oh kok 0 miliampere? 0 itu harusnya 4 miliampere, tapi yang diterima kok cuma 0 miliampere. Artinya tahu bahwa terjadi gangguan pada saluran transmisinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dengan dibuat 4 miliampere nilai minimalnya, maka di penerimanya bisa tahu bahwa terjadi kesalahan hubungan. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lanjut ke sisi penerimanya, pengubah dari I ke V, arus ke tegangan. Nah, untuk mengubah arus ke tegangan ini sebenarnya prinsipnya sangat sederhana sekali, yaitu hanya mengandalkan R saja. Kita tahu kalau ada arus, kemudian diberikan R, maka pada ujung-ujungnya ini akan muncul tegangan, di mana tegangan ini sama dengan I,
dikali R. Jadi prinsipnya sederhana sekali. Dengan ditambahkan R, maka akan keluar tegangan. Nah, di dalam beberapa kasus itu ditambahkan penguat dan sebagainya untuk meminimalisasi gangguan terhadap R yang digunakan. Dikhawatirkan kalau misalkan tidak dilengkapi dengan op-amp seperti ini, misalkan outputnya ini langsung masuk ke rangkaian, terus di situ rangkaian itu katakanlah masuk ke meter, otomatis meter ini di dalamnya kan ada R juga. Nah, R ini kan akan mengganggu. R meter akan mengganggu R yang digunakan untuk konversi. Karena itu dimasukkan dulu ke buffer atau penguat agar tidak membebani R untuk konversinya. Sehingga outputnya ini menjadi aman. Nah, berapa nilai R1, R2-nya ya terserah, tergantung kebutuhan. Bentuk rangkaiannya juga bisa beragam. Bisa juga yang model inverting begini. Jadi kalau model inverting, maka arus input akan memunculkan tegangan pada RI, di mana kita tahu kalau V plusnya itu di-ground-kan, maka di V min-nya ini juga ground. Sehingga pada RI muncul tegangan V sama dengan I ya kali R. Kemudian arus itu masuk terus ke R output, sehingga pada R ini juga muncul tegangan V sama dengan I kali R. Nah, tegangan output ini itu sama dengan tegangan pada R yang di bagian umpan baliknya. Hanya karena terbalik posisinya, kalau arusnya ke luar, otomatis kan plusnya di sini, plus min. Sehingga pada output kena min plus, kan terbalik. Karena terbalik, berarti harus dibalik lagi dengan penguat inverting yang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Ini contoh sederhana dari rangkaian konversi dari I ke V. Ini nanti contoh-contohnya silakan dilihat saja. Ini contoh rangkaian yang digunakan di praktikum. Ini kalau dijelaskan mungkin cukup panjang. Ini contoh rangkaian yang mengikuti teori-teori di sebelumnya. Bentuk rangkaian yang ini, arus output, itu berpasangan dengan ground. Berarti nanti di bebannya itu disambungkan ke ground. Ini R beban. Tapi rangkaian yang digunakan itu cukup kompleks. Cukup banyak sekali. Bentuk rangkaian yang lain, yang lebih sederhana, yang digunakan di praktikum juga, itu yang seperti ini. Jadi R beban itu seakan-akan menggantikan R umpan balik dari op-amp-nya. Dengan menggunakan rangkaian yang seperti ini, rangkaiannya menjadi sederhana. Arus yang keluar itu sama dengan V-in dibagi R yang ada di inputnya. Cuman masalahnya rangkaian ini itu menyebabkan tidak tersambung dengan ground. Artinya bebannya ini floating. Tidak boleh disambung ke ground. Kalau disambung ke ground, ya akan terjadi hubung singkat. Tapi kalau modulnya benar-benar terpisah, misalkan ya keluar, terus di rangkaian yang lain keluar, meskipun di sini ada groundingnya, di sini inputnya ada groundingnya, ini disambungkan ke ground dari rangkaian penerimanya, mungkin tidak ada masalah. Yang tidak diperbolehkan adalah ini disambungkan dengan groundnya
ground dari pemancarnya, dari pengirimnya, itu tidak boleh. Tapi kalau disambungkan ke ground dari penerimanya, itu diperbolehkan. Asalkan ground pemancar dan ground penerimanya itu terpisah. Jadi dengan rangkaian yang seperti ini, itu groundnya itu harus floating, tapi kelebihannya rangkaiannya cukup sederhana. Ini yang tadi digunakan di praktikum. Kemudian untuk mengubah dari arus ke tegangan seperti tadi, itu prinsipnya sederhana, hanya mengandalkan R saja. Arus yang masuk, kemudian diubah oleh R ini menjadi tegangan, menjadi V-in, dari V-in kemudian dikuatkan. Nah, karena di sini inputnya berasal dari 420 diubah ke 5, artinya kan di sini saat inputnya 4 miliampere itu harus menjadi 0 dan seterusnya saat 20 miliampere berubah menjadi 5. Sehingga kalau dikonversi begini saja itu bisa memunculkan tegangan output yang sudah besar, sekitar 1,25 volt. Nah, untuk membuang tegangan ini, maka digunakanlah rangkaian zero di sini. Rangkaian zero ini dimaksudkan untuk mengenolkan output saat inputnya 4 miliampere. Oke, itu tadi secara umum contoh rangkaian transmisi sinyal analog, khususnya menggunakan arus 420 miliampere. Detailnya sebenarnya cukup banyak, ini biasanya harus disampaikan dalam 2 pertemuan, cuman ini karena waktunya tidak nutut, ya ini saya cepatkan saja. Kemudian berikutnya yang terakhir ini, transmisi sinyal digital, ini hanya ilustrasi saja, hanya sebagai tambahan saja. Prinsipnya, sinyal kalau ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital itu memiliki kehandalan yang cukup tinggi karena data digital itu sulit sekali dirusak. Apalagi biasanya di dalam transmisi digital itu dilengkapi dengan komunikasi bolak-balik. Dengan adanya komunikasi bolak-balik ini, kalau terjadi ada gangguan pada data yang diterima, itu bisa mengirimkan informasi kembali bahwa data yang diterima rusak, silakan dikirim ulang. Nah, bisa seperti itu. Dengan cara seperti itu, transmisi data digital itu bisa dipastikan berhasil dengan baik. Ini hanya konsep-konsepnya saja. Ini mungkin tidak perlu kita bahas karena cukup banyak. Nanti silakan dipelajari sendiri. Di sini juga mengkombinasikan dengan mungkin materi tentang di mikroprosesor, tentang komunikasi serial dan sebagainya. Ini cukup banyak sekali. Saya tidak akan membahas lebih jauh. Silakan dibaca. Ada beberapa standar komunikasi digital, dimulai dari 232, 485 dan sebagainya, gitu ya. Ini banyak sekali. Kemudian ada yang disebut komunikasi sinkron asinkron. Ini contoh-contoh formatnya, sinkron asinkron. Kemudian transmisi jarak jauhnya, ada yang menggunakan teknik modulasi dan seterusnya. Mungkin kalau ada kesempatan bahas di kesempatan yang lain, mungkin di perkuliahan yang lain ya. Kalau di sini tidak nutut. Ada yang disebut dengan modulasi, penggunaan antena, saluran transmisi dan sebagainya. Ini cukup banyak sekali. Kemudian ada yang disebut dengan transmisi wireless.
Ya, oke. Kira-kira mungkin itu saja yang bisa saya berikan, meskipun enggak tuntas. Silakan kalau mau dipelajari sendiri. Cuman untuk ujiannya, untuk yang digital ini enggak masuk. Ya, karena di luar skop, ini hanya tambahan saja. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan untuk ujiannya nanti seperti biasa, itu silakan dikerjakan semuanya. Bisa atau tidak bisa, silakan dikerjakan semuanya. Jangan sampai ada yang tidak dikerjakan. Kemudian syaratnya adalah silakan dikerjakan selengkap mungkin. Jadi seperti biasa, persyaratannya kurang lebih seperti ini. Petunjuk pengerjaannya, semua dikerjakan. Bisa atau tidak harus dikerjakan. Artinya ya silakan diusahakan. Kemudian seperti UTS, pengerjaan dalam 4 halaman. Jangan kurang atau lebih. Kalau lebih ya silakanlah, masih tidak masalah, tapi jangan kurang. Ya mungkin lebih boleh, kurang jangan. Ya. Kemudian kerjakan secara detail. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, jawabnya jangan sederhana. Ya jawab dengan detail. Misalkan apa yang Anda ketahui tentang load cell, ya jelaskan dengan detail. Jangan bilang load cell itu sensor untuk timbangan. Jangan bilang hanya seperti itu saja, tapi jawab dengan detail. Ya, kira-kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk materi teori instrumentasi elektronika. Sebenarnya banyak sekali yang ya terpaksa tidak bisa dijelaskan dengan detail, dengan baik karena keterbatasan waktu. Karena sebenarnya materi ini ditujukan untuk pertemuan sebenarnya 16 minggu pertemuan. Nah ini kan mulai terakhir-terakhir ini perkuliahan hanya dibatasi 16 pertemuan. Itu pun dilakukan secara online sehingga diskusi menjadi sangat terbatas. Ya oke, kurang lebih seperti itu, kurang lebihnya ya mohon maaf mungkin kalau ada yang kurang di dalam menjelaskan. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan hari ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.